iso ngomong, iso mbombong, iso momong. Adalah 3 filosofi kepemimpinan dari orang-orang Jawa. Apa itu? Mari ikuti video selengkapnya. Kita bahas sampai tuntas. Ya, selamat pagi Sobat Entrepreneur. Ketemu lagi dengan saya Arif Rusdiansa di channel kesayangan kita ini. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang tips-tips sukses untuk leadership yang berdasarkan dari filosofi Jawa. Karena memang saya orang Jawa, bapak ibu saya orang Jawa, saya dibesarkan di tanah Jawa, jadi budaya-budaya Jawa memang sangat kental mempengaruhi kehidupan saya, dan ini yang coba akan saya share untuk teman-teman semuanya, untuk sobat entrepreneur semuanya, khususnya untuk Anda teman-teman yang saat ini mempunyai posisi sebagai leader atau pimpinan unit kerja, apakah itu pimpinan cabang, apakah itu supervisor, ataukah itu sebagai sales manager seperti saya, ataukah teman-teman yang berprofesi sebagai seorang pendidik, di mana teman-teman mempunyai orang-orang yang notabene menjadi anak buah teman-teman semuanya, menjadi anak didik semuanya, dan otomatis teman-teman menjadi satu figur, jadi suatu figur yang akan dicontoh, akan dilihat oleh orang-orang yang teman-teman pimpin atau orang-orang yang Anda didik. Apa itu? Kita akan bahas 3 filosofi sukses kepemimpinan ala orang Jawa. Ya, sebagai seorang leader atau sebagai seorang pemimpin, tentunya kita menginginkan bahwa tim yang kita pimpin atau orang-orang yang ada di bawah supervisi kita, yang ada di bawah kepemimpinan kita, itu akan berhasil mencapai sesuatu yang ditargetkan untuk mereka, gitu loh. Karena kesuksesan seorang pemimpin itu terletak pada bagaimana dia bisa membuat orang-orang yang dipimpinnya mencapai apa yang dikehendaki oleh organisasinya. Misalnya seperti itu. Misalnya contoh, seorang sales manager atau seorang supervisor di bidang penjualan, kesuksesannya ditentukan manakala tim yang dia pimpinnya berhasil membukukan omset penjualan yang baik, misalnya sesuai dengan target yang diharapkan. Kalau bulan lalu misalnya omset penjualannya cuma 300 juta, bulan ini diharapkan omset penjualan naik menjadi 400 atau 500 juta. Bisa seperti itu. Lain lagi jika teman-teman adalah seorang pendidik. Kesuksesan seorang pendidik adalah manakala anak-anak didiknya bisa mencapai apa yang diharapkan. Misalnya lulus seleksi perguruan tinggi, ataukah misalnya lulus ujian negara, ataukah lulus ujian nasional. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengarahkan orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang di bawah supervisi kita, supaya bisa mencapai semuanya itu, supaya bisa mencapai apa yang seharusnya ditargetkan oleh organisasi atau oleh perusahaan kita. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita pakai dari orang-orang Jawa. Ada tiga hal utama. Ada satu yang namanya iso ngomong, yang kedua iso mbombong, yang ketiga iso ngomong. Nah, tiga-tiganya bahasa Jawa karena memang ini adalah filosofi Jawa. Yang pertama kita bahas, seorang pemimpin yang sukses itu dia harus iso ngomong. Menurut filosofi Jawa dia harus iso ngomong. Apa maksudnya? Seorang pemimpin yang sukses dia harus bisa iso ngomong, maksudnya dia harus bisa bicara.
Bicara itu dalam artian bukan hanya bicara memberikan perintah kepada orang-orang yang dipimpinnya, tapi dia juga mampu berbicara keluar untuk kepentingan orang-orang yang dia pimpin. Selain dia mampu bicara ke dalam untuk mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya apa yang harus dilakukan, bagaimana plan selanjutnya, bisa mengajari orang-orang yang dia pimpin untuk mencapai sesuatu yang ditargetkan, dia juga mampu berbicara keluar, berbicara kepada organisasinya, berbicara kepada masyarakat di luar, berbicara kepada orang-orang di luar yang dia pimpin untuk kepentingan orang-orang yang dia pimpin. Dan berbicara ini bukan cuma berbicara asal-asal bicara aja. Bicara ini maksudnya adalah dia bisa memberikan arahan, dia bisa memberikan tauladan, dia bisa memberikan contoh. Dan selama kita menjalani organisasi, selama saya memimpin orang, biasanya contoh-contoh konkret di lapangan, praktek langsung di lapangan itu akan lebih membawa trust, atau akan lebih membawa kemajuan bagi orang-orang yang kita pimpin daripada saya cuma mengarahkan dalam bentuk teori atau dalam bentuk kata-kata. Contoh misalnya, setiap tim sales yang masuk ke tempat saya akan kasih mereka training minimal 3 hari untuk penjualan. Saya akan ajarkan di sana bagaimana 7 step penjualan, bagaimana mulai pre-marketing, bagaimana mulai prospecting, bagaimana mereka negosiasi dengan customer, bagaimana mereka closing, sampai 3 hari kira-kira. Yang jadi problem adalah setelah training 3 hari itu, apakah tim saya akan bisa langsung jualan? No way. Jawabannya adalah tidak. Ketika selesai training 3 hari, mereka baru akan tahu dasar-dasar penjualan seperti apa. Lah, untuk mereka bisa jualan, tim saya bisa jualan, mereka harus turun langsung di lapangan. Nah, sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai seorang leader yang baik, saya harus bisa ngomong, bisa mengarahkan mereka harus kemana. Sektor-sektor ini yang kamu masih bisa tembak karena kondisi pandemi. Kalau kamu ketemu dengan customer seperti ini, kamu harus lakukan seperti ini. Dan itu akan lebih efektif ketika saya ikut terjun langsung dengan mereka. Contoh, beberapa salesman, beberapa anak buah saya yang beberapa diantaranya memang mereka adalah fresh graduate dan mereka baru masuk ke dunia marketing, mereka akan kebingungan ketika ketemu dengan customer pertama kali. Pak, saya harus bagaimana? Pak, orangnya nego seperti ini. Pak, mereka minta seperti ini. Biasanya saya akan ngomong ke mereka, tugasmu adalah setelah ketemu customernya, setelah tahu customernya, tugasmu adalah bikin janjian supaya saya bisa ketemu dengan dia untuk saya bantu closing, saya bantu beresin masalahnya. Nah, pada saat kita join visit ke tempatnya customer, di situ saya akan tunjukkan kepada orang-orang yang saya pimpin, begini caranya kita handling customer, begini caranya kita negosiasi dengan customer, begini caranya kita menggali kebutuhan customer, begini caranya kita nembak customer supaya untuk closing. Dari situ mereka akan langsung belajar, oh ternyata yang harus dilakukan adalah seperti ini, A, B, C, D, E. 1, 2, 3 kali saya ajari, biasanya mereka akan langsung untuk yang keempat, kelima kalinya mereka sudah berani jalan sendiri. Dan itu akan lebih efektif daripada saya ngajari mereka di dalam kelas. Walaupun tetap yang namanya pelajaran teori, yang namanya dasar-dasar itu tetap saya harus sampaikan. Demikian pula dengan jika Anda berprofesi sebagai seorang pendidik misalnya. Nah, contoh-contoh di lapangan, contoh-contoh soal misalnya itu akan lebih efektif mengena kepada siswa, mengena kepada anak didik Anda daripada Anda hanya menjelaskan dasar teori tentang suatu masalah, dasar teori tentang suatu fenomena. Perbanyaklah contoh-contoh soal, terutama untuk Bapak Ibu yang berperan sebagai pendidik di bidang eksakta, misalnya di bidang fisika, di bidang matematika, itu contoh soal itu akan sangat efektif sekali. Untuk seseorang leader itu dia bisa iso ngomong dan dia omongannya bisa didengar oleh orang-orang yang dipimpinnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang leader tersebut. Di antaranya satu, seorang leader itu harus punya trust. Dia harus punya trust. Dia harus punya nilai-nilai yang namanya kejujuran dan integritas. Sama seperti pada saat kita membangun networking, kita harus punya namanya trust, punya kejujuran, punya integritas. Yang kedua, dia harus berpikir benar, bertindak benar, dan berkata benar. Nah, kalau dua hal itu dia punya, maka dia akan jadi leader yang bisa dipercaya oleh orang-orang yang dia pimpin. Omongannya akan didengar,
dia bisa ngomong, dia bisa mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kemudian nggak cukup dia punya trust, seorang leader supaya dia bisa ngomong, dia harus punya satu namanya keberanian. Seorang pemimpin harus punya keberanian ngomong kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mengarahkan ke arah yang lebih benar. Bisa jadi pada saat kita naik menjadi satu pimpinan unit kerja, bisa jadi di situ ada teman kita, ada senior kita, ada orang-orang yang lebih dulu bergabung di perusahaan itu dibandingkan dengan kita. Nah, kita harus punya keberanian untuk ngomong dengan orang-orang yang mungkin secara struktural, mungkin secara organisasi mereka lebih senior dengan kita, untuk mencapai apa yang ditargetkan atau apa yang diinginkan dari suatu organisasi yang kita pimpin. Kemudian selanjutnya, untuk seseorang itu dia bisa ngomong, bisa didengar, bisa diperhatikan oleh orang-orang yang dia pimpin, dia juga harus punya smart, dia harus punya kecerdasan, dia harus punya ilmunya. Jadi seorang leader dia harus punya yang namanya skill dan knowledge. Tidak perlu terlalu pintar, yang penting harus di atas rata-rata orang yang dia pimpin. Dia harus punya skill, dia harus punya knowledge, dan kemudian yang lebih penting lagi dia harus punya yang namanya experience sebagai bahan referensi jika terjadi sesuatu peristiwa atau sesuatu kejadian yang dia harus selesaikan, suatu masalah yang harus dia selesaikan. Dia harus punya experience lebih untuk disampaikan atau untuk dikembangkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang kedua, filosofi Jawa untuk tips sukses seorang leader itu adalah dia harus iso bombong. Bombong itu artinya kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia itu bisa membesarkan hati orang-orang yang dipimpinnya. Iso bombong. Caranya gimana? Seorang leader itu harus bisa bombong orang-orang yang dia pimpin. Dia harus bisa memberikan apresiasi kepada orang-orang yang dipimpinnya, kepada anak buahnya, kepada anak didiknya. Apapun yang mereka lakukan sepanjang itu untuk kepentingan organisasi, dia harus bisa memberikan apresiasi sekecil apapun yang diperbuat oleh anak buahnya. Hargailah apapun hasil karya, apapun hasil pekerjaan anak buah kita, apapun hasil karya orang-orang yang kita pimpin. Hargailah itu walaupun itu kecil, sepanjang mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang katakanlah fraud, katakanlah kecurangan, katakanlah sepanjang mereka nggak makan duit perusahaan aja, ya sudah. Sepanjang mereka melakukan kegiatan atau bekerja itu untuk sesuatu yang memang itu ditargetkan oleh perusahaan, kasih apresiasi kepada mereka, besarkan hatinya. Kemudian seorang pemimpin dia juga harus bisa membesarkan hati anak buahnya. Contoh misalnya kondisi COVID seperti ini, memang kondisi sulit. Kita harus bisa membesarkan hati orang-orang yang kita pimpin. Kita katakan oke, ini memang kondisi sulit, semua orang merasakan seperti ini, tapi kita tetap harus bisa survive. Caranya adalah seperti ini, A, B, C, D. Dia harus bisa memberikan contoh, dia harus bisa memberikan arahan supaya orang-orang yang dia pimpin itu tetap merasa nyaman dengan kepemimpinannya. Kemudian filosofi yang ketiga yang dipegang oleh orang Jawa adalah seorang pemimpin itu harus bisa ngomong, iso ngomong. Iso ngomong itu artinya kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, dia bisa mengasuh, dia bisa mengayomi, dia bisa melindungi. Jadi seorang pemimpin itu dia harus bisa dan harus berani mengayomi orang-orang yang dia pimpin. Dia harus bisa menjadi tempat berlindung untuk orang-orang yang dipimpinnya. Jangan sampai kita sebagai pemimpin suatu unit kerja, tapi ketika ada masalah di unit kerja kita tidak bisa melindungi orang-orang yang ada di bawah kita. Maka mereka tidak akan merasa nyaman, mereka tidak akan merasa firm dengan kita sebagai seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang bisa mengayomi dan mengayemi orang-orang yang kita pimpin. Kita harus berani mengambil tindakan-tindakan yang itu untuk melindungi orang-orang yang kita pimpin. Walaupun taruhannya itu mungkin adalah jabatan kita, walaupun taruhannya itu adalah pekerjaan kita. Berani melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi orang-orang yang kita pimpin. Jadi itu tadi ada tiga filosofi dasar dari budaya Jawa yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Iso ngomong, iso bombong, iso ngemong. Nah, tiga hal ini dulu pernah dipopulerkan oleh
Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara dengan bahasa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani. Nah, tiga ini adalah filosofi dasar kepemimpinan Jawa. Jadi kadang seseorang itu hebat, seseorang karyawan atau seorang profesional itu hebat di tempatnya, tapi dia nyatanya dia keluar dari tempatnya dia bekerja, bukan karena dia nggak mencapai target yang ditetapkan, tapi karena dia merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan orang yang ada di atasnya. Itu bisa terjadi dan itu bisa jadi masalah, bisa jadi problem untuk organisasi yang kita pimpin. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, para profesional muda, para entrepreneur, para leader, para pimpinan, para pendidik, untuk orang-orang yang kita pimpin di organisasi kita masing-masing. Selamat berkarya, sukses untuk kita semuanya.